تفضل أستاذ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيف من الكلم الطيب: والمسألة مبنية على أصل وهو أن الردة هل تحبط العمل بمجردها أو لا يحبطه إلا الموت عليها. فيه للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن الإمام أحمد رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. Al-ikhwatul kiram, kita masih dalam pembahasan tentang banyaknya yang menggugurkan amalan-amalan. Ya, diantaranya adalah riya, ujub, al-minnatu 'ala Allah, merasa berjasa atas Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Kemudian pembahasan kita terakhir berkaitan dengan bila seseorang melakukan amal saleh tapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan, ya, bagaimana jika dia bertobat kepada Allah? Kata mereka, kalau dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tobatnya akan dapat menghapuskan dosa-dosanya. Tapi amalan yang dikerjakan bukan karena Allah, tak dapat pahala sama sekali. Berarti nol bagi dia. Kemudian muncul bentuk kedua, seseorang beramal karena Allah di awal niatnya, kemudian di tengah jalan datanglah ujub, bangga dengan amal, datanglah riya. Apakah nanti setelah itu dia sadar dan kembali bertobat, ya, apakah akan kembali amalannya? Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ada orang beramal karena Allah, tapi di tengah jalan muncullah rasa kagum dengan dirinya, merasa bangga, ya, ujub, ya, muncullah dalam dirinya riya. Dia bicarakan kepada orang tentang amalannya dengan riya. Ya, yang jelas pasti ini akan menggugurkan amalannya. Kemudian setelah itu dia bertobat, nyesal, ya, dengan riyanya, dengan ujubnya. Ya, sebagian mengatakan orang semacam ini kalau di awal dia benar karena Allah, di tengah jalan muncul ujub, kemudian nyesal, tobat, akan kembali baginya amalan tersebut, tak gugur. Ya, ada yang mengatakan gugur amalannya. Ya, yang dilakukan dengan riya, ujub itu gugur. Maka hendaklah dia memperbaharui amal kembali. Ya, yasta'nifu al-amal. Jika sholatnya 4 rakaat, ya 2 rakaat dikerjakan dengan, ya, ikhlas. Di rakaat ketiga muncul ujub karena ada orang yang ingin diharapkan darinya pujian, ya. Kemudian, ya, sampai rakaat itu selesai, baru setelah sholat dia sadar bahwasannya dia telah melakukan kesalahan fatal, ujub, riya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholatnya ini? Sebagaimana kita sepakati, taubat akan menghapuskan dosanya. Pertanyaannya, bagaimana dengan sholatnya ini? Apakah sholatnya itu dikembalikan oleh Allah SWT, yang 2 rakaat terakhir, yang bukan karena Allah SWT, pahalanya dikembalikan atau tidak? Sebagian mengatakan dikembalikan, sebagian mengatakan tidak dikembalikan. Dia hanya dapat sesuai dengan apa yang diikhlaskan saja. Ya. Maka berkata Ibnu Qayyim, wal mas'alatu mabniyatun ala aslin. Permasalahan ini, taubatnya orang yang berbuat sesuatu perbuatan karena unsur riya, ujub, apakah akan mengembalikan amal-amal yang dia kerjakan dari kebaikan atau tidak? Permasalahan ini dibangun di atas permasalahan apakah orang yang murtad itu orang Islam, banyak melakukan kebaikan, misalnya di haji, ya, dia bersedekah, zakat, puasa, kemudian qaddar Allah Ta'ala murtad, keluar dari Islam.
Ya, setelah murtad dia kembali sadar, kembali bertobat, kembali masuk Islam. Pertanyaannya, ya, setelah kita sepakati taubatnya dia akan menggugurkan dosa-dosanya yang lampau. Sepakat kita. Pertanyaannya, bagaimana dengan hajinya yang telah dia kerjakan? Bagaimana dengan salatnya yang telah dia kerjakan, puasanya semuanya? Apakah dikembalikan atau tidak? Ada konsekuensinya. Jika dikatakan tidak kembali, hanya menghapuskan dosa-dosa, berarti gugur amalannya. Berarti hajinya itu harus diulangi kembali karena gugur. Yang mengatakan tak akan kembali, ya amalan kebaikannya yang ada hanyalah menghapuskan dosa-dosanya, maka wajib hajinya diulangi kembali. Itu resikonya. Ya, salat-salatnya semua tak ada makna, tinggal semua, batal semua. Ya, apakah orang yang murtad ini dikatakan tak kembali amalannya sampai dia mati dalam keadaan murtad, baru tak akan kembali, atau ya bila mana dia bertobat akan dikembalikan semua amalannya sebagaimana sedia kala? Inilah pertanyaannya. Dan ulama di sini berselisih. Ada yang mengatakan orang yang murtad kebaikannya hapus, tak ada lagi sama sekali. Dia nol, memulai daripada nol kembali. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya amalannya akan dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikannya akan dikembalikan. Dari sinilah pangkal masalah. Dikiaskan juga lah dengan riya, ujub, amalan diperbuat seseorang karena mengharapkan pujian manusia. Ya, bila mana dia bertobat, apakah dikembalikan atau tak dikembalikan? Yang mengatakan murtad membatalkan amal tak kembali, walaupun dia belum mati, masih hidup, ya. Maka mereka mengatakan jawabannya bahwasanya riya, ujub ini akan membatalkan amalan, tak akan kembali kebaikannya, hanya menghapuskan dosa-dosa saja. Yang mengatakan orang yang murtad jika kembali masuk Islam, ya Allah akan kembalikan kebaikannya, maka mereka pun akan berpandangan sama pula. Orang-orang yang berbuat sesuatu karena riya, karena ujub, ketika sadar, taubat, selain Allah hapuskan dosa-dosanya, Allah kembalikan amalannya, hajinya dikembalikan. Berarti tak perlu mengulangi haji lagi. Kira-kira inilah gambaran besarnya. Bisa dipahami? Naam, fadhal. Fa in kunna tuhbitul amala bi nafsiha famata aslama ista'nafa al-amalu wa batala ma kana qad amila qabla al-islam. Wa in kunna la yuhbitul amala illa idza mata murtaddan famata 'ada ila al-islam 'ada ilaihi thawabu amalihi. Kata Ibnu Qayyim, maka kalau kita mengatakan gugur amalannya dengan sendirinya, dengan riaknya, dengan ujubnya, ya, atau dengan murtadnya, kapan dia kembali masuk Islam, maka dia harus mengulangi semua amalan yang sudah gugur tersebut. Batal semua yang telah dilakukan, ya, sebelum dia masuk Islam kembali, gugurlah semua kebaikannya itu, tak ada lagi semuanya. Baktinya kepada orang tuanya, sedekahnya, infaknya, sholatnya gugur, nol baginya, harus memulai amalan kembali. Jika kita mengatakan tidak menggugurkan amalan, kecuali jika dia mati dalam keadaan murtad, jelas gugur semua amalannya. Tapi kalau dia mati dalam keadaan Islam, taubat kembali setelah dia murtad, ya, maka akan kembali baginya semua amalannya yang lalu. Setelah dia masuk Islam, hajinya kembali, sholatnya kembali, dan begitulah seterusnya. Naam. Wa hakadha al-'abdu idza fa'ala hasanatan thumma fa'ala sayyi'atan tukhbituha thumma taba min tilka as-sayyi'ah hal ya'udu ilaihi thawabu tilka al-hasanah al-mutaqaddimah yukharraju 'ala hadha al-asli. Demikian juga seorang hamba yang berbuat kebaikan kemudian berbuat keburukan yang menggugurkan kebaikannya, seperti riya, seperti ujub dan lain-lainnya, ya. Setelah itu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan tersebut. Apakah akan dikembalikan baginya kebaikan-kebaikan yang lampau atau tidak? Maka permasalahan ini kembali kepada permasalahan di atas. Berarti ada dua pendapat. Mana satu yang lebih benar? Apa kata Ibnu Qayyim? Naam. ولم يزل في نفسي شيء من هذه المسألة ولم أزل حريصا على الصواب فيها وما رأيت أحدا شفى فيها والذي يظهر لي والله تعالى أعلم وبه المستعان ولا قوة إلا به
annal hasanati was-sayyiati tatadafa'u wa tataqabalu wa yakunu al-hukmu fiha lil gharib. Hasbuka. Kata Ibnu Qayyim, walam yazal fi nafsi syai'un min hadzal masalah. Dalam diriku masih tak puas dengan jawaban-jawaban ini. Ya, inilah menunjukkan para ulama, mereka bukan taklid sekedar ikut-ikutan. Kata dia, jawaban-jawaban yang tidak membuat aku puas. Ya. Walam azal harisan ala sawabi fiha, aku terus mencari apa kira-kira yang lebih benar. Wa ma ra'aitu ahadan syafa fiha, tak kulihat seorang pun dapat memuaskan jawaban penilaian dia. Walladzi yadhharu li, tapi setelah aku perhatikan, aku pelajari, walladzi yadhhar li, yang tampak olehku, wallahu ta'ala alam, ya hanya Allah yang mengetahui, ini adalah ijtihadku. Wabihi al-musta'an, kepadanya aku bermohon pertolongan, wala quwata illa bih, tak ada kekuatan kecuali dengannya. Annal hasanati wasayyi'at tatadafa' wa tataqabal. Kebaikan dan keburukan itu saling ya berhadap-hadapan satu sama lain, saling berperang satu sama lain. Wa yakunul hukmu fiha al-ghalib, maka yang akan menjadi pemenangnya adalah yang mendominasi. Pandangan beliau, andai kata mendominasi padanya keikhlasan, itu yang menang. Andai kata mendominasi padanya hal-hal keburukan dari amal-amal membatalkan amal tersebut, taubatnya tak utuh, tak sempurna taubatnya, ya maka tak sempurna pula amalan tersebut, bahkan mungkin tidak dapat digugur, tidak dapat dikembalikan, tergantung mana yang mendominan. Naam. Wa huwa yaqharul maghluba wa yakunul hukmu lahu. Naam, wa huwa yaqharul maghlub. Amalan mana yang menang itu yang menguasai. Maka ketika itu dialah yang dianggap ada, yang lain tak ada. Musuh ketika kalah dianggap tak ada, pemenangnya lah yang ada. Naam. Hatta ka'anna al-maghluba lam yakun. Naam, hatta ka'anna al-maghluba lam yakun, sehingga seolah-olah yang kalah ini tak ada sama sekali eksistensinya lagi, udah hapuslah dia. Yang ada kebaikan itu yang menang, atau sebaliknya. Naam. Fa idza ghalabat 'ala al-'abdi al-hasanat dafa'at hasanatuhu al-katsiratu sayyi'atihi. Wa mata taba min as-sayyi'ati tarattaba 'ala taubatihi minha hasanatun katsirah. Qad turbi wa tazidu 'ala al-hasanati allati habitat bis-sayyi'ah. Masukah. Kata beliau, fa idza ghalabat 'alal 'abdil hasanat, jika mendominasi hamba kebaikan-kebaikannya, taubatnya yang begitu dahsyat, taubat yang begitu dalam. Ya, karena taubat itu pun tak satu tingkat, bertingkat-tingkat. Taubat yang penuh. Semua orang bertobat, tapi taubat itu tak sama. Tingkatan taubat itu tak sama. Berbeda-beda. Ada yang taubatnya total luar biasa. Efeknya begitu dahsyat setelah bertobat, lebih baik daripada sebelum dia bertobat. Ada yang tobat hanya daripada dosa tersebut saja, tapi kebaikan-kebaikan setelah itu kurang dilakukan. Karena itulah tobat tak sama. Kata beliau, ya fa idza ghalabat 'alal 'abdil hasanatu, jika kebaikan yang mendominasi, dafa'at hasanatuhul katsiratu sayyi'atihi, maka kebaikan yang mendominasi ini akan menyingkirkan segala keburukan-keburukannya. Wa mata taba minas sayyi'ah, ketika dia taubat daripada keburukan tersebut, tarattaba 'ala taubatihi minha hasanatun katsirah, muncullah dari taubatnya ini berbagai macam kebaikan-kebaikan. Turbi wa tazidu 'alal hasanah, yang bertambah-tambah lebih, ya, 'alal hasanati allati habitat bisayyi'ah, lebih banyak daripada ya kebaikan yang dia buat sebelum dia menggugurkan kebaikan tersebut dengan keburukan. Ya, dia berbuat perbuatan A, B, C, D, misalnya dia bersedekah, misalnya dia berbakti, misalnya dia menyambung silaturahmi, ini kebaikan. Kemudian muncul ujub, diungkit-ungkitnya, ya, dibangga-banggakannya, jelas gugur amalannya. Kemudian nyesal, kenapa aku ungkit-ungkit? Kenapa aku tidak seperti ini, seperti itu? Nyesal, bertobat. Ya, apakah kembali yang dilakukannya tadi, 3 amalan tadi, bersedekah, berbakti, menyambung silaturahmi, atau tak kembali? Jadi kita sebutkan masalah-masalahnya. Ada yang mengatakan tak kembali, dia harus mulai amal yang baru. Ada yang mengatakan kembali.
Ibnu Qayyim mengatakan lihat bagaimana kualitas taubatnya. Taubat tak sama. Taubat yang total, taubat yang luar biasa, ya, ini akan bukan sekedar menghapuskan dosa-dosa yang lama, bahkan dengan taubat tersebut perasaan bersalah, perasaan berdosa, akhirnya dia menghinakan dirinya, mengagungkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu teringat dengan dosa-dosanya, selalu menyesal, menangis, bertobat, yang mana kebaikan-kebaikan taubat ini bisa mengalahkan kebaikan-kebaikan yang dibuat 3 tadi. Jadi hanya 3, ya, berbakti, menyambung silaturahmi, ya, satu lagi tadi apa? Bersedekah. Karena dahsyatnya taubatnya, bahkan taubat itu akan membuat lebih banyak lagi kebaikannya setelah dia berdosa. Bagaimana Adam alaihissalam tuh ketika dia belum buat dosa, kebaikannya tak sebanyak setelah Adam berbuat dosa. Allah angkat derajat Adam ketika dia memperhambakan dirinya, menyesali atas kesalahannya, atas dosa-dosanya, sehingga mengatakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Ya, dengan itu Allah angkat Adam lebih tinggi lagi derajatnya dibandingkan sebelum dia berbuat dosa. Karena ini yang mendominasi, seolah-olah tak ada lagi yang namanya keburukan, yang ada kebaikan plus. Kebaikan masa lalu dikalahkan dengan taubatnya dengan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak. Fa idza azamat at-taubah, فإذا عزمت التوبة وصحت ونسأت من صميم القلب أحرقت ما مرت عليه من السيئات حتى كأنها لم تكن فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. Jika taubatnya benar, ya, sah taubatnya, muncul daripada hati yang paling dalam, akan dapat membakar apapun keburukan masa lalu yang dia buat, seolah-olah keburukan itu tak pernah ada jika dia bertobat. Ya, dari dosa tersebut seolah-olah dia tidak pernah melakukan dosa yang masa lalu. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang yang tobat daripada dosa, tak ada dosa yang lalu, semuanya hapus. Bahkan tak sekedar hapus, jika kuat taubatnya akan menambah, ya, segala macam kebaikan-kebaikan masa lalu lebih banyak. Ya, bukan hanya 3 amalan tadi saja akan dikembalikan Allah, lebih daripada itu. Nah, وقد سأل حكيم ابن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن عتاقة وصلة وبر فعله في الشرك هل يثاب عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أسلمت على ما أسلفت من خير. Ini jawaban hadis menenangkan hati kita. Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, dahulu ketika aku musyrik, aku dulu pernah memerdekakan budak, aku dulu menyambung silaturahmi, ya. Apakah aku juga berbuat berbagai macam kebaikan? Apakah, ya Rasulullah, hal-hal yang kuamalkan sebelum aku masuk Islam ini akan diberikan Allah kembali pahala-pahalanya? Ada orang, misalnya dia bukan orang Islam asalnya ini, ya. Ketika dalam kekufurannya, kesyirikannya, tentu tak semua keburukan dia buat. Ada baktinya kepada orang tua, ya kan? Kan banyak orang-orang kafir juga punya kecintaan kepada orang tua. Ya, dia bakti kepada orang tua, dia bersedekah, dia berinfak, berbuat baik kepada tetangga, dia tolong orang susah. Kemudian masuk Islam. Jawabannya pasti Islam menggugurkan semua dosa-dosanya. Tapi pertanyaannya, bagaimana kebaikannya? Bagaimana yang dia dahulu lakukan? Berbakti kepada orang tuanya, menyambung silaturahminya. Kembali tidak. Maka Rasulullah mengatakan kepada Hakim bin Hizam, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam dengan segala kebaikan-kebaikan masa lalu yang kau buat. Berarti dikembalikan. Itulah luasnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Luar biasa. Tak ada kebaikan itu yang hilang. Anak-anak kecil berbuat kebaikan, memang mereka ya tidak dianggap berdosa kalau melakukan segala macam kesalahan karena masih kecil. Tapi yang kebaikan mereka buat Allah akan tuliskan. Subhanallah, anak-anak kita yang kecil tuh bersedekah, berinfak, bukan hilang sia-sia, berpuasa, sholat, tetap Allah tuliskan. Tak ada yang hilang. Orang-orang kafir ketika masuk Islam, semua kebaikan mereka yang dahulu mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala kembalikan. Ya subhanallah. Alangkah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Orang paling celaka adalah orang yang tak dapat luasnya rahmat Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Jadi kata Nabi, aslamta ala ma aslafta min khairin. Engkau masuk Islam membawa segala kebaikan masa lalu yang telah kau buat. Allahu Akbar. Ya. Naam. فهذا يقتضي أن الإسلام أعاد عليه ثواب تلك الحسنات التي كانت باطلة بالشرك فلما تاب من الشرك عاد إليه ثواب حسناته المتقدمة. Konsekuensi hadis ini, Islam akan mengembalikan segala kebaikan masa lalu yang dahulu batal sia-sia karena dilakukan dengan kesyirikan. Ya, tatkala taubat daripada kesyirikan, kembalikanlah semua kebaikan-kebaikan masa lalunya. Jadi bukan masuk Islam nol, tidak. Nol dari dosa-dosa ya, kebaikan Allah buat tetap ada padanya. Ya subhanallah. Ma arhamallah bina, alangkah rahmatnya Allah kepada kita. Naam. هكذا إذا تاب العبد توبة نصوحا صادقة خالصة أحرقت ما كان قبلها من السيئات وعادت عليه ثواب حسناته. Demikianlah jika hamba bertaubat, taubat yang jujur pada Allah Subhanahu wa taala akan dapat menggugurkan, membakar segala macam keburukan-keburukannya dan mengembalikan baginya segala kebaikan-kebaikannya. Naam. يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية. السيئات والذنوب. يوضح هذا أن السيئات والذنوب هي أمراض قلبية كما أن الحمى والأوجاع أمراض بدنية والمريض إذا أوفي من مرضه عافية تامة عادت إليه قوته وأفضل منها حتى كأنه لم يضعف قط فالقوة المتقدمة بمنزلة الحسنات والمرض بمنزلة الذنوب والصحة والعافية بمنزلة التوبة سواء بسواء. يوضح هذا untuk menjelaskan ini anna sayyiati wadzunuba hiya amradun qalbiyah. Segala macam bentuk keburukan dan dosa-dosa itu dia adalah penyakit jua, tapi penyakit hati. Ya. Kama annal humma wal auja amradun badaniyah, sebagaimana demam, sakit kepala, sakit gigi. Ini juga penyakit, tapi ini penyakit badan. Jadi penyakit itu ada dua, ada penyakit badan, demam, dan seterusnya, asam urat, itu semua penyakit badan. Ya, ada pula penyakit hati, dosa, kesalahan, keburukan. Wal maridu idza ufiya min maradihi afiyatan tamatan. Orang sakit jika kembali sehat sempurna kesehatannya, adat ilaihi quwwatuhu, kembali lagi kekuatan kepadanya. Sakit asam urat jalan pincang-pincang kawan, tapi karena Masya Allah benar-benar dia berobat dengan obatan yang manjur, subhanallah, dia menjaga makan, menjaga tidurnya, semua dia jaga, sembuh. Wa afdalu minha, bahkan lebih kuat daripada sebelum dia sakit. Pola makan dia jaga, pola tidur dia jaga, lebih sehat daripada sebelum dia sakit. Sebelum sakit sehat, ini sehat dan plus lebih sehat. Subhanallah. Hatta ka'annahu lam yad'uf qat, seolah-olah dia tak pernah lemah sama sekali dengan asam uratnya itu. Ini perumpamaan, dia berikan perumpamaan supaya lebih dekat. Saya pun berikan perumpamaan asam urat supaya lebih dekat. Ya. Kata beliau, hatta ka'annahum lam yad'uf qat, seolah-olah tak pernah dia lemah sebelumnya, tak pernah kawan itu pincang, seolah-olah karena sudah lari dia. Subhanallah. Sudah kuat berlari, bahkan mengalahkan orang-orang. Ketika asam urat sama anak kecil pun kalah di jalannya. Sekarang sudah mengalahkan pelari nasional misalnya. Ya. Fal quwwatul mutaqaddimatu bimanzilatil hasanat. Ya. Maka kekuatan yang lampau itu bagaikan kebaikan-kebaikan. Dahulu dia buat kebaikan-kebaikan. Wal maradu bimanzilatiz dzunub, dan sakit yang datang kepadanya itu bagaikan perumpamaan dosa-dosa. Was-sihhatu wal afiyah, sehatnya dia ya kembali afiat, sehat walafiat, bimanzilatit taubah, bagaikan perumpamaan taubat, sawaun bisawa.
bila taubatnya sempurna, ya akan membuat dia sehat, bahkan lebih sehat daripada sebelum dia sakit. Naam. Wa kama anna al-marda man la ta'udu ilaihi sihhatuhu abadan li dha'fi 'afiyatihi wa minhum man ta'udu sihhatuhu kama kana. Dia katakan tak semua orang yang sehat itu sama, sebagaimana tak semua orang taubat itu sama. Sebagian orang-orang sakit, kama anna minal marda, orang-orang sakit itu man la ta'udu ilaihi sihhatu abadan. Ada yang tak balik-balik kesehatannya, sakit terus. Kena asam urat tak ada sehat, semakin parah, udah masuk ke ginjalnya, udah komplikasi. Tak kembali kepadanya kesehatannya. Li dhu'fi afiyatihi, karena lemahnya karakternya. Ya, berat untuk sembuh. Wa minhum man ta'udu sihhatuhu kama kanat. Ada pula orang yang berobat kembali sehat sebagaimana sedia kala. Jadi ada 3 bagian. Ada yang setelah tobat, ada orang yang setelah sakit semakin hebat. Ada orang yang sakit tak sembuh-sembuh, ada orang yang sakit kembali sehat sebagaimana sedia kala. Demikian jugalah tobat. Tobat itu ada yang menggugurkan semua amalan masa lalu yang buruk-buruk, bahkan plus kebaikan bertambah-tambah. Ada tobat yang hanya sekedar menggugurkan amal-amalnya masa lalu, ya tak bertambah kebaikannya, bertingkat-tingkat dia, cukup 0 saja, tak ada kebaikan plus karena tak kuatnya taubatnya, tak sempurnanya. Ya, ada yang kembali sebagaimana sedia kala. Begitulah tingkatan-tingkatan manusia bertobat. Nah, تقاوم الأسباب وتدافئها وعود البدن إلى كماله الأول ومنهم من يعود أصح مما كان وأقوى وأنشط لقوة أسباب العافية وقهرها وغلبتها لأسباب الضعف والمرض حتى ربما كان مرض هذا سببا لعافيته. Ya, jadi dia katakan tadi yang ketiga ada yang kembali sebagai mendahulu kala. Ya, kesehatannya kembali pulih. Dan itu yang kedua. Yang ketiga ada orang yang dia kembali kepadanya kesehatannya bahkan lebih kuat, lebih semangat daripada sebelum sakit. Karena kuatnya berbagai macam sebab-sebab membuat dia itu sembuh. Kuatnya tobatnya itu sebagaikan kuatnya obat mengalahkan segala macam penyakit-penyakit yang lampau. Subhanallah. Seolah-olah dikatakan kawan ini setelah sembuh sekarang lebih hebat, lebih kuat, lebih sehat dibandingkan sebelum dia sakit. Ini yang paling mantap tobatnya. Inilah yang paling sempurna. Setelah tobat jadilah dia sebagaimana Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad setelah tobat luar biasa, jadi ulama besar, jadi ahli ibadah yang besar karena kuatnya tobatnya. Ada yang tobat selesai memang tidak dosa lamanya, tapi sekedar sampai di situ saja. Ya, bertingkat-tingkat tobatnya manusia. Naam. Kama qala syair la'alla adbaka mahmudun awakibuhu wa rubbama sahatil ajsamu bil ilali. Hakada al-abdu ba'da taubati ala hadhihi al-manazil al-thalathi wallahu al-muwaffiq la ilaha ghairu wa la rabba siwahu. Penyair mengatakan la'alla adbaka mahmudun awakibuhu, mungkin derita yang kau dapatkan ini ujungnya kebaikan. Warubbama sahhatil ajsamu bil ilal, terkadang akan menjadi sehat tubuh itu dengan penyakit yang menderanya sebelumnya. Demikianlah hamba setelah tobat, tingkatannya seperti 3 tingkatan ini. Wallahul muwaffiq la ilaha illa ghairuh wala rabba siwah. Maka setiap orang tahu menentukan di mana tingkatan tobatnya masing-masing. Ya, apakah pas-pas makan ataukah tak sekedar makan juga tambuh. Wallahu taala alam. Ukurlah masing-masing. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah di kesempatan akan datang, kalau kita masih ada umur, masih ada ajal, kita akan masuk ke dalam pembahasan berikutnya tentang tanda-tanda pengagungan Allah dalam menjauhi larangan-larangannya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.